Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang hidup dalam kelimpahan. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam kelimpahan ini? Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahannya. Yohanes bab 10 ayat 10. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam kelimpahan, dalam kepenuhan? Apalagi kalau kita mengingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk membawa kita hidup dalam kelimpahan. Padahal Tuhan Yesus sendiri tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lah, untuk meletakkan kepalanya saja tidak punya tempat, kok mau memberikan hidup dalam kelimpahan tuh maksudnya apa? Tentu kalau yang dimaksud oleh Tuhan Yesus hidup kita penuh kelimpahan dalam arti material, harta benda, pasti tidak. Pasti tidak. Apakah berarti kalau hidup dalam kelimpahan materi dan benda itu salah? Tidak juga. Tuhan mau mengatakan bahwa kita semua, baik yang mempunyai materi berlimpah-limpah maupun yang tidak, bisa hidup dalam kelimpahannya. Nah, itu maksudnya. Karena hidup di dalam kelimpahan tidak tergantung pada apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam. Nah, itu maksud Tuhan Yesus. Karena itu, Tuhan Yesus lebih banyak menganjurkan kita untuk mengolah diri, mengolah batin, mengolah apa yang ada di dalam. Menerima diri sebagai pribadi yang sangat dicintai, itu adalah modal utama untuk bisa hidup dalam kelimpahan, yaitu hidup di dalam kelimpahan kasih Allah. Nah, itu yang pertama. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu adalah langkah pertama untuk hidup dalam kelimpahan, yaitu hidup dalam kepercayaan akan Allah yang maha baik, Allah yang mencintai kita. Nah, kalau kita bisa hidup dalam keyakinan itu, kita sudah mempunyai bekal untuk hidup dalam kelimpahannya. Kemudian yang kedua adalah hidup dengan penuh syukur. Bukan apa yang kita punya yang membuat kita bersyukur, tetapi kita bersyukur yang membuat kita bisa menyadari rahmat dan segala hal yang kita punya secara berlimpah-limpah. Meskipun menurut pandangan orang, kita itu termasuk golongan yang tidak punya. Maksudnya begini, orang kaya itu bukan orang yang mempunyai banyak, tetapi orang yang membutuhkan sedikit. Dan itulah Tuhan Yesus. Karena itu, kepada anak muda yang kaya itu, yang ingin mencari hidup yang kekal, Tuhan Yesus menyarankan, jualah semua harta milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Karena mengikuti Tuhan Yesus adalah mengikuti Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Pasti beres. Tidak mempunyai kekurangan apapun juga. Karena itu, hidup berkelimpahan yang kedua adalah menginginkan sedikit. Dan itu berarti berlimpah-limpah hidupnya. Dan memang benar pada waktu kita sekolah dulu, kita diajari antara kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu sederhana, simpel saja. Mempunyai makanan, mempunyai minuman, mempunyai pakaian yang rapi, sederhana, dan mempunyai tempat tinggal untuk beristirahat. Itu saja. Dan kalau kita cukup dengan itu,
maka yang lain akan berkelimpahan, bahkan menjadi sebuah bonus. Makan itu cukup, yaitu makanan yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Tetapi makanan pun ada yang sebetulnya tidak perlu, yaitu makanan yang mahal sekali. Itu namanya hiperrealitas. Yang kita butuhkan adalah makanan yang memberi tubuh kita supaya sehat. Dan itu cukup, tidak harus mahal. Bisa mahal, tetapi bisa juga tidak. Itu maksudnya. Kalau kita sudah cukup dengan makanan yang sehat, mau mahal atau tidak mahal, maka kita cukup. Dan kemudian tempat tinggal juga sama. Tempat tinggal itu ada yang mahal sekali, sampai tidak masuk akal. Ada yang murah, sederhana, bersih, murah, nyaman. Itu yang sebetulnya menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan yang sekunder adalah kebutuhan yang sebetulnya bisa ada, bisa tidak. Dan kebutuhan yang tersier sebetulnya adalah kebutuhan yang tidak perlu. Seperti misalnya makan dengan harga yang sangat mahal. Ya oke, sekali-sekali fine, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau kemudian, kalau nggak makan yang mahal rasanya tidak afdol, nah itu sudah mulai keliru. Kemudian kita membuat syarat yang lebih berat untuk hidup kita sendiri. Sementara ketika kita cukup dengan yang sungguh-sungguh dibutuhkan, maka kemudian kita bisa hidup berkelimpahan. Sekali lagi, saya tidak mau mengkritik cara hidup orang-orang tertentu, tidak. Hanya mau menyampaikan bahwa siapapun bisa bahagia. Karena masalahnya adalah masalah batin, yaitu sungguh-sungguh puas karena kasih Allah, relasinya dengan Tuhan itu sebagai syarat yang pertama. Kemudian yang kedua memang menginginkan sedikit untuk dirinya. Dan kemudian bisa membagikannya kepada orang lain. Sehingga dengan menginginkan sedikit itu, dia selalu hidup dalam kelimpahan. Karena sebetulnya tidak menginginkan tapi punya, itu maksudnya. Dan itu bisa berlaku untuk semuanya. Dan itu yang lebih penting. Kita bisa mengatur apa yang kita inginkan karena itu ada di dalam diri kita. Tetapi memang sulit kalau kita menentukan kebahagiaan kita dengan apa yang ada di luar, dengan apa yang kita miliki. Karena kemudian untuk memiliki sesuatu, seringkali kita mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Jadi sesuatu itu mahal atau tidak, tergantung pada usaha dan bayaran yang kita berikan. Kalau kita untuk mendapatkan gaji yang 50 juta atau 100 juta sebulan, tetapi kita bekerja dari pagi sampai malam, sampai kita tidak punya waktu untuk istri, untuk anak-anak, itu terlalu mahal. Karena ada nilai yang lebih tinggi. Nah, di sini maksudnya Tuhan Yesus. Kita jangan sampai ditentukan oleh unsur-unsur luar untuk menjadi bahagia, karena kita bisa cukup dengan anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan Allah yang begitu kaya menjadi miskin supaya kita kaya. Maksud Tuhan adalah jangan sampai kita itu begitu mengenaskan dalam hidup ini, tidak bahagia dalam hidup ini karena sesuatu yang tidak kita punyai. Itu maksudnya Tuhan. Dan Tuhan memberi contoh supaya semua orang bisa bahagia. Tidak ada syarat tertentu, harus punya ini, punya itu baru bahagia. Termasuk bukan hanya masalah materi, tetapi juga bahagia dalam hal relasi. Itu juga tidak harus begitu. Saya hanya bisa bahagia kalau menikah dengan orang itu. Waduh, lah kalau tidak bisa menikah dengan orang itu gimana? Tidak pernah bahagia. Itu maksud Tuhan Yesus. Kita harus berani melepaskan, menginginkan sesedikit mungkin dan mensyukuri apa yang sudah kita punya. Kalau kita tidak bahagia, itu bukan salah Tuhan, bukan salah orang lain, tapi salah kita sendiri menginginkan sesuatu yang kadang-kadang impossible. Kalau yang kita inginkan itu rahmat,
kemudian kesehatan, ya itu oke. Itu menginginkan yang impossible masih bisa disebut mukjizat. Tetapi kadang-kadang menginginkan sesuatu yang tidak perlu, yang tidak mungkin dan tidak perlu, dan kita inginkan terus-menerus. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tidak harus begitu. Kita harus letting go, membiarkan sesuatu yang memang bukan milik kita, bukan diperuntukkan kita untuk menjadi milik orang lain. Ada ungkapan bijak mengatakan, pintu yang tidak terbuka untuk kita, itu bukan pintu kita. Seringkali Tuhan justru memberikan jendela yang lain, sehingga disitulah kita menemukan sumber sukacita kita. Itu maksud Tuhan Yesus. Karena itu penting sekali, langkah konkretnya adalah kita merenungkan apa yang kita inginkan. Sungguh-sungguh memikirkan, kalau perlu membawanya dalam doa. Karena sesuatu yang kita inginkan itu menentukan sekali kebahagiaan kita. Syukur-syukur kalau kita menginginkan sesuatu yang pokok-pokok saja. Makan, minum, tempat tinggal, hati yang penuh kasih, persaudaraan, kesederhanaan, ketulusan. Nah, itu pantas untuk diinginkan. Tetapi menginginkan bahwa sekolah harus mahal sekali, ya tidak harus. Sekolah itu yang paling penting membuat kita bisa berpikir cerdas. Nah, itu yang penting. Sekolah mahal sekali tapi membuat kita tidak bisa berpikir secara mendalam, secara cerdik. Ya tujuannya tidak tercapai. Tetapi sekolah yang gratis, tetapi membuat kita bisa berpikir strategis, cerdik, berpikir mandiri, mendalam. Nah, itu justru yang lebih penting. Bukan sarananya, tetapi bagaimana prosesnya kita bisa menuju apa yang kita harapkan. Itu maksudnya. Intinya adalah kita sungguh-sungguh memikirkan apa yang kita inginkan. Karena disitulah menentukan kita pada jalan yang benar atau kurang benar. Jalan bahagia atau jalan yang tidak membawa kita kepada hidup dalam kelimpahan. Karena itu siapapun bisa hidup secara berlimpah-limpah. Karena itu saya tidak mau mengkritik gaya hidup tertentu dari salah satu di antara Anda, tidak. Tetapi memberikan dasar, pondasi untuk hidup berkelimpahan itu ada dasarnya. Bukan apa yang sesuatu yang di luar yang kita miliki, tetapi yang ada di dalam, yang menentukan sikap kita, cara bereaksi kita, dan cara berpikir kita. Terutama mengelola keinginan. Keinginan yang sungguh-sungguh kebutuhan, dan keinginan yang sebetulnya sia-sia. Keinginan prestis, keinginan kehormatan, nama baik, itu juga keinginan dan kebutuhan penting, tetapi bukan yang utama. Yang kadang-kadang membuat kita terbalik-balik menyusunnya, lalu kita tidak bahagia karena hal itu. Tetapi mengelola keinginan yang sungguh-sungguh kebutuhan dasar, dan bagaimana mengharapkan hidup dalam kelimpahan pada sumber yang benar, yaitu Tuhan, dan relasi kasih yang sebetulnya bersifat spiritual, itu yang menjadi dasar untuk kita sungguh-sungguh bisa hidup dalam kelimpahannya. Dan di situ dibutuhkan kebijaksanaan. Karena itu penting juga kita memohon rahmat kebijaksanaan supaya kita sungguh-sungguh menginginkan apa yang perlu dan bisa membagikan apa yang sungguh-sungguh dianugerahkan secara berlimpah-limpah atas hidup kita. Intinya semua kita bisa hidup dalam kelimpahannya kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada ajaran Tuhan, yaitu sungguh-sungguh siap menerima cinta Tuhan yang berlimpah-limpah dan kemudian menginginkan apa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Mencari lebih dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Karena Allah adalah Bapa yang baik. Allah tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan anaknya yang tunggal diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup di dalam kelimpahannya. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.